Terus terang, rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka, rakyat perlu bukti, bukan janji. Ini saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak SBY, anak-anaknya, mantu-mantunya, tolong jangan cerewet, tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat. Paparan saya ini The Centennial Journey menuju negara maju 2045. Saya tidak mengada-ada, saya tidak ingin memberikan bumbu yang terlalu berlebihan, tapi itu fakta. Ya kami di DPR ini seperti spektator tuh. Jangan cerewet, jangan banyak ngomong, jangan ngedabrus. Jangan Pak Jokowi lagi kerja keras, dibully, diejek, dinyinyirin. Kami ingin juga bangsa kita lebih maju dan lebih sejahtera, bahkan lebih adil. Itulah apa yang kita inginkan. Saya sampaikan manfaatnya sungguh baik dan sangat signifikan bagi masyarakat Sumatera. Spiritual mentor kita, super mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian kita? Saya mengambil studi PricewaterhouseCoopers. Mereka memprediksi pada tahun 2030 pendapatan GDP atau GDP mencapai 5,4 triliun US dollar, 5 kali lipat dibandingkan saat ini. APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik, dan lain-lainnya, too few to mention. Dan pada tahun 2050 meningkat 2 kali lipat kembali menjadi 10,5 triliun US dollar. Pada saat itu kita sudah menjadi negara maju. Politisi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk terus melanjutkan sejumlah proyek yang telah dikerjakan sejak lama. Dalam keterangan tertulisnya, Senin 14 September 2021, putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan program yang pernah direncanakan atau sudah ada misalnya saat era Presiden SBY bisa dikebut dan diselesaikan dengan tuntas. Jujur, kita ingin gunting pita presiden ini terus berlanjut, apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya jembatan merah putih di Ambon, kalau bisa itu kereta cepat juga selesai, ujar Ibas. Lebih lanjut ia menjelaskan, meski tidak semua proyek mendapat sambutan baik dari rakyat, namun harus segera dituntaskan, seperti proyek kereta cepat maupun pembangunan jalan raya. Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi 6. Meski proyek kereta cepat itu menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans Sumatera misalkan, yang sudah banyak dibahas, katanya. Saya juga bermimpi mewakili Dapil Jatim 7, proyek Jalan Lintas Selatan JLS Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas, tuturnya. Terus terang, rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka, rakyat perlu bukti, bukan janji. Jangan cerewet, jangan banyak ngomong, jangan ngedabrus. Jangan Pak Jokowi lagi kerja keras, dibully, diejek, dinyinyirin. Lanjutnya ia pun mempertanyakan peta pembangunan di era Presiden Jokowi. Menurutnya di era Presiden SBY dikenal istilah MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar. Sebut saja penyelesaian ibu kota negara (IKN) contohnya. Bukan hanya sekedar roadmap pembiayaan untuk saat ini saja, tapi yang berkelanjutan, terangnya. Di satu sisi, ekspansi fiskal keperluan untuk penanggulangan COVID-19 supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif.
Tapi terkadang apakah kita bisa harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antar generasi, kata dia. Kontan saja terkait itu, netizen pun langsung membalas ucapan Ibas seperti dilihat dalam akun Facebook Malam Biturah. Dengarkan wahai rakyatku, kata Wongso Suseno, kalau di rumah nggak ada kaca spion, pakai air di sumur. Sementara itu, berbanding berbalik dengan Ibas, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan SBY yang juga besan SBY memuji Presiden Joko Widodo yang membangun jalan tol Transjakarta. Menurut Hatta, pembangunan ini dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang berkontribusi pada peningkatan PDB mencapai 900 sampai 1.200 triliun. Secara teoritis, keberadaan jalan tol Trans Sumatera diperkirakan akan meningkatkan kegiatan ekonomi di Sumatera. Akan terjadi multiplier effect sehingga dapat diestimasikan kontribusi terhadap peningkatan PDB mencapai 900 sampai 1,2 triliun dengan asumsi peningkatan investasi baik infrastruktur maupun investasi lainnya di 8 komoditas andalan Sumatera, ujarnya dalam seminar daring di Jakarta Kamis 9 September 2021. Dengan demikian, lanjut dia, adanya konektivitas jalan tol Trans Sumatera tersebut akan menimbulkan multiplier effect yang dahsyat. Bisa dikatakan yang tadinya Pulau Sumatera baru bangun bisa menggeliat, ini bisa lari dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini, kata Hatta Rajasa. Dalam paparannya, Menko Perekonomian periode 2009-2014 tersebut mengatakan bahwa kehadiran jalan tol Trans Sumatera meningkatkan serapan tenaga kerja selama masa konstruksi dan setelah konstruksi. Di samping itu, jalan tol ini juga menghemat waktu yang dapat diberikan setidaknya 50 sampai dengan 55 jam. Dengan keberadaan jalan tol Trans Sumatera yang membentang dari Lampung sampai dengan Aceh sepanjang 2.800 km, maka akan berdampak pada pemerintah daerah dan swasta akan membangun feeder ke jalan tol untuk menggali potensi daerah. Dengan demikian, investasi akan meningkat. Dampak kedua, terbangunnya simpul-simpul logistik yang akan memperlancar pasokan dan dapat menekan biaya logistik. Kemudian dampak ketiga adalah meningkatnya PDB daerah secara signifikan akibat multiplier effect, serta dampak berikutnya mendorong kunjungan wisata. Dampak terakhir dari adanya jalan tol Trans Sumatera yakni akan tumbuh kawasan perekonomian baru dan pusat-pusat permukiman baru yang lebih modern. Terus terang, rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka, rakyat perlu bukti bukan janji. Ini saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak BY, anak-anaknya, mantu-mantunya, tolong jangan cerewet, tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat. Paparan saya ini The Centennial Journey menuju negara maju 2045. Saya tidak mengada-ada, saya tidak ingin memberikan bumbu yang terlalu berlebihan, tapi itu fakta. Ya kami di DPR ini seperti spektator tuh. Jangan cerewet, jangan banyak ngomong, jangan ngedabrus. Jangan Pak Jokowi lagi kerja keras, dibully, diejek, dinyinyirin. Kami ingin juga bahasa kita lebih maju dan lebih sejahtera, bahkan lebih adil. Itulah apa yang kita inginkan. Saya sampaikan manfaatnya sungguh baik dan sangat signifikan bagi masyarakat Sumatera. Spiritual mentor kita, super mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian kita? Saya mengambil studi PricewaterhouseCoopers. Mereka memprediksi pada tahun 2030 pendapatan GDP atau GDP mencapai 5,4 triliun US dollar, 5 kali lipat dibandingkan saat ini. APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik, dan lain-lainnya, to mention.
Dan pada tahun 2050 meningkat 2 kali lipat kembali menjadi 10,5 triliun US dollar. Pada saat itu kita sudah menjadi negara maju.